Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tabarukan bidu'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbalan wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli daa'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkah kudrat dan iradahnya kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berpuasa di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan segala amalan yang telah kita laksanakan, dari mulai ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, terutama ibadah puasanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kealpaan dan kehilafannya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada duriyahnya, ashabnya, aimatil mujtahidin wa mutaqaddimin wa mutaakhirin. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah sahabat Rasul yang bernama Alqamah, yang mana Alqamah ini adalah salah satu sahabat Rasul yang rajin beribadah, yang rajin berpuasa, yang rajin infak dan sedekah. Akan tetapi ketika mau melepaskan nyawa, Alqamah ini susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada waktu itu istrinya pun panik. Alqamah ini sudah dibimbing membaca talqin, masih saja tetap belum bisa melepaskan nyawanya. Sehingga singkat cerita, istrinya Alqamah ini mengutus kepada Rasul bagaimana solusinya supaya Alqamah ini bisa melepaskan nyawa dengan mudah. Pada waktu itu Rasul mengutus kembali Bilal, Amr, serta Suhaibah supaya melihat Alqamah keadaannya seperti bagaimana, keadaannya seperti apa. Setelah datang ke rumahnya Alqamah, ketiga sahabat Rasul ini mencoba mentalkin lagi, mencoba membimbing Alqamah ini supaya bisa mengucapkan kalimat syahadat, tapi tetap tidak bisa. Makanya ketiga sahabat Rasul ini pergi kepada Rasul lagi, menemui Rasul lagi. Ya Rasul, ini Alqamah masih saja tetap tidak bisa mengucapkan
mengucapkan kalimat syahadat. Maka Rasul menjawab, coba kedua orang tuanya masih ada tidak, ibu atau ayahnya? Sahabat Rasul menjawab, ada Rasul, ada ya Rasul, yaitu ibunya. Coba temui ibunya. Seketika itu langsung sahabat Rasul ini menemui ibunya. Sesampai di rumah ibunya, wahai Ibu Alqamah, saya ini diutus oleh Rasul untuk mengabarkan bahwa Alqamah susah untuk melepaskan nyawanya. Maka gerangan apakah yang pernah Alqamah ini lakukan sehingga Alqamah ini susah untuk melepaskan nyawanya? Maka ibunya ini langsung menemui Rasul. Sesampai di sana, Rasul juga bertanya, ya Ibu Alqamah, kenapa ini dengan Alqamah sehingga Alqamah ini susah untuk melepaskan nyawanya? Ibu Alqamah menjawab, Alqamah ini rajin ibadah, Alqamah ini rajin puasanya, bahkan Alqamah ini anak yang soleh. Tapi saya selaku ibunya pernah disakiti oleh Alqamah, pernah disakiti oleh Alqamah, sehingga saya murka dengan Alqamah. Kata Rasul, apa gerangan yang pernah menyakiti hati ibu sehingga Alqamah susah melepaskan nyawanya? Ibu Alqamah menjawab, pernah ketika suatu hari Alqamah ini mau memberikan baju yang baru kepada saya, tapi malah diberikan baju itu baju yang sudah jelek, yang bagusnya diberikan kepada istrinya. Bahkan suatu hari ibu ini kelaparan, lapar. Makanya menyuruh utusan kepada Alqamah supaya memberikan makanan. Tapi apa jawab Alqamah? Tidak ada makanan. Itu makanan untuk istriku. Ibu tidak boleh memakannya. Bagaimana kalau misalnya makanan itu dipinta oleh ibu, istri pasti marah. Utusan itu menyampaikan kepada ibunya seperti itu. Maka hati ibunya sakit. Bahkan selanjutnya pernah ibunya juga kelaparan. Ya, sangat lapar sehingga mengutus, datanglah ibunya ke rumah Alqamah sambil meminta Alqamah, ibu ini lapar belum makan, adakah sedikit makanan buat ibu menahan lapar? Apa jawab Alqamah? Ibu, mohon maaf, ada ini makanan tapi bukan untuk ibu, ini untuk anak dan istri saya, ibu. Nah, sebetulnya makanya ibu ini sakit hati. Alqamah itu baik, tapi pernah mengikati hati ibu, ya Rasulullah, seperti itu. Rasulullah merenung. Rasulullah juga meneteskan air mata bahwa begitu teganya Alqamah terhadap ibunya, sampai dia mau
menelantarkan ibunya seperti itu. Seketika itu Rasul menyuruh sahabatnya, coba ambilkan kayu. Kata Rasul, ambilkan kayu. Ibunya Alqamah menjawab, ya Rasul. Bertanya, ya Rasul, untuk apa kayu bakar itu? Ini karena Alqamah supaya bisa melepaskan nyawanya dan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alqamah akan dibakar. Ibu Alqamah ketika mendengar Alqamah mau dibakar, maka ibunya juga seketika tidak tega. Karena bagaimanapun anak durhaka, bagaimanapun anak kelakuannya seperti itu, tapi dalam hatinya dia masih cinta terhadap Alqamah. Maka dengan ikhlas ibunya memaafkan Alqamah tersebut. Dan kemudian Nabi menyuruh kepada salah satu sahabatnya untuk melihat Alqamah tuluskah permintaan maaf ibunya terhadap Alqamah. Ketika datang ke rumahnya, alhamdulillah Alqamah bisa melepaskan nyawanya dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seketika itu Alqamah bisa melepaskan nyawanya dengan tenang, dengan lancar. Nah, seperti itu kisah Alqamah pada zaman Rasul. Alqamah adalah salah satu sahabat Rasul, tapi dia pernah menyakiti hati ibunya. Untuk itu, maka kita janganlah sekali-kali menyakiti hati ibunya. Bahkan Alqamah ini hanya mementingkan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.